Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan tujuan pembelajaran 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Penugasan demonstrasi kontekstual kali ini adalah menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan fasilitas pembelajaran murid. Dengan pertanyaan pemantik, 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video ini? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut. 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Video yang dianalisis adalah pemanfaatan aset dengan bagja oleh Ibu Yuni Widiastuti, dosen dan praktisi pendidikan. Pertanyaan pemantik yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru tersebut mengabdi? Visinya adalah terwujudnya murid yang berkarakter, kreatif dan mandiri dalam merdeka belajar. 2. Apakah prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan pemantik yang keempat adalah kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan yang dapat diambil adalah 1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikan dengan murid. Tahapan bagja berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? 2. Bagaimana strategi menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak murid mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas. 4. Guru mendiskusikan hal apa yang mereka sukai dari kelas sendiri dan kelas 2 dan kelas 6. Tahapan bagja berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apakah dengan menghias kelas dan mengatur suasana kelas dapat meningkatkan semangat belajar? 2. Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat?
Tindakan yang dilakukan adalah 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. 3. Guru meminta murid mempresentasikan kelas impian mereka. Tahapan bagja berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan? 2. Apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk dapat mewujudkannya? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan digunakan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menuliskan kebutuhannya di papan tulis. Tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah 1. Siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan ini? 2. Kapan akan melaksanakan kegiatannya? 3. Bagaimana pelaksanaan agar berjalan sesuai rencana? Tindakan yang dapat dilakukan adalah 1. Guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru mengajak murid untuk menentukan waktu kapan akan memulai mewujudkan rencananya. 3. Murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Pertanyaan pemantik yang kelima adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. 1. Mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal dan kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru melibatkan peran rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksananya. Guru berperan sebagai manajer dalam proses kolaborasi. 3. Guru fokus pada kelebihan aset sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Pertanyaan pemantik yang keenam adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yaitu 1. Modal manusia. Adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. Memanfaatkan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan keragaman murid yang siap dikembangkan. Modal yang kedua adalah modal sosial, yaitu menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Bekerja sama dengan wali kelas 2 dan wali kelas 6 untuk melakukan observasi. Modal yang ketiga adalah modal fisik, yaitu memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Memanfaatkan kelas 2 dan kelas 6 sebagai objek observasi. Modal yang keempat adalah modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan benda-benda yang ramah lingkungan untuk menghias kelas. Modal yang kelima adalah modal agama dan budaya, yaitu memanfaatkan sikap santun dan gotong royong murid yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal yang keenam adalah modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung melalui kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan untuk peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal yang terakhir adalah modal finansial, yaitu memiliki dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan murid. Demikian tugas dari saya, terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.